Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi. Pagi, Bu. Di tengah masa pandemi COVID yang ada saat ini, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kita akan presensi terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka linknya untuk yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nanti untuk yang Ibu panggil, harap jawab ya, hadir atau tidak. Sekarang untuk yang pertama, Abbas. Abbas Hadir, ada Bu. enggak? Hadir. Abbas ada. Adiasta. Adiasta hadir. Alexandra Hadir, Bu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali. Jadi meskipun kita dalam masa pandemi, kalian harus tetap semangat, harus tetap rajin belajar walaupun dengan keterbatasan, mungkin sinyal, mungkin kuota atau perangkat yang ada di rumah belum memadai. Yang penting kalian tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tetap semangat. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Saya, Bu. Nama? Satria. Ya, silakan Mas Satria. Fungsi sistem operasi antara lain melakukan manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem output, input-output, menyajikan tampilan ke pengaturan atau unsur input. Kemudian sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang metode instalasi sistem operasi. Ini masih di KD 3.5 ya, yaitu masih menerapkan instalasi sistem operasi. Ini merupakan pertemuan kedua. Jadi sebelum ke materi, silahkan anak-anak untuk mendownload atau mengunduh materi yang ada di Google Classroom dan juga sudah Ibu upload untuk slide presentasi yang akan Ibu tampilkan sebentar lagi. Jadi silahkan yang belum download silahkan ke Google Classroom. Di sana Ibu sudah upload. Tampil di layar tidak? Yang Ibu share screen. Ini kita akan kembali ke mata pelajaran komputer dan jaringan dasar KD 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. KD 4.5 menginstalasi sistem operasi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.53 menjelaskan metode instalasi sistem operasi. 3.5.4 menentukan metode instalasi sistem operasi. 4.5.3 menerapkan tahapan persiapan instalasi sistem operasi. 4.5.4 menerapkan metode instalasi sistem operasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, melalui pembelajaran mandiri dengan modul yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat 1. Menjelaskan metode instalasi sistem operasi dengan tepat. Yang kedua, menentukan metode instalasi sistem operasi dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan tahapan persiapan sistem operasi dengan tepat. Dan yang keempat, menerapkan metode instalasi sistem operasi yang sesuai. Yang pertama itu tentang metode ya, metode instalasi. Jadi untuk metode itu ada beberapa yang bisa dilakukan untuk melakukan instalasi sistem operasi. Metode yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi perangkat keras dan kondisi perangkat komputer serta kebutuhan user.
Kemudian di sini metode instalasi itu yang pertama yaitu metode instalasi sistem operasi clean install atau instalasi sistem operasi yang baru. Yang kedua, metode instalasi pembaharuan atau upgrade. Metode multi booting. Jadi, metode ini merupakan metode instalasi sistem operasi di mana nantinya ada dua sistem operasi yang bisa berjalan dalam satu komputer. Apabila user atau kita menginginkan ada dua sistem operasi dalam satu komputer, maka opsi ini dapat dipilih untuk memungkinkan lebih dari satu sistem operasi. Sebagai contoh, Windows dan Linux Debian di dalam satu komputer. Bu, Ya, saya mau tanya, siapa? Muhammad Davin. Ya, Muhammad Davin, silahkan Mas. Bu mau tanya apa ada ketentuan syarat minimal hardware untuk instalasi sistem operasi Windows 10? Ya, teman-teman, ini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Davin? Saya Bu, Siapa? Sebutkan nama. Argia. Silahkan Mbak Argia. Spesifikasi minimum Windows 10 untuk PC atau laptop, RAM 1 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Prosesor 1 GHz atau SoC. Hard disk 16 GB untuk 32 bit dan 20 GB untuk 60 bit. Display 800 x 600. Graphic card DirectX 9 atau di atasnya dengan driver WDDM 1.0. Akun Microsoft koneksi internet. Ya, terima kasih untuk Mas Askia. Bagus ya. Jadi kesimpulan dari hasil diskusinya tadi, jadi setiap kita mau menginstal secara virtual, langkah yang pertama yaitu menginstal VirtualBox atau bisa juga VMware. Jadi setelah kita install, baru kita instalasi untuk sistem operasi yang akan diinstal. Misalkan Windows 10 sesuai yang dicontohkan tadi. Untuk mengunduh LKPD atau lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah ya, sudah selesai untuk mengerjakan evaluasinya. Nanti kalian bisa langsung lihat setelah mengirimkan jawabannya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang metode sistem instalasi. Kita sudah membahas tentang metode instalasi sistem operasi. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan lewat Google Classroom ataupun WA Group. Jadi nanti misalkan kalian ada yang belum paham, bisa tanya ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang perintah dasar sistem operasi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Untuk kita akhiri pertemuan pada hari ini, berdoa mulai. Pesan Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.